kita sudah hadirkan ahlinya yaitu Dokter Yongki, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Terima kasih. Sehat dokter? Harus sehat. Harus ya. sehat. Dokter, Ya, ini aku gimana? langsung ya. Aku Oke, mau bener. tanya dong, aku tuh Langsung konsul. sering bersin-bersin kan Sering belakangan bersin, ini. ya, Ini katanya oke. bersin-bersin ini salah Ya. satu gejala batuk dan pilek. Ini fakta atau mitos? Fakta ya. Fakta? Ya. Fakta. Ya. Jadi bersin-bersin itu ya. Jadi kalau bersin-bersin sebenarnya gini, saya luruskan bahwa bersin-bersin dan pilek dan batuk itu adalah gejala. Gejala dari sebuah penyakit. Nah, tentunya penyakitnya apa itu juga harus kita lihat bersin-bersinnya ya. Karena kan ada juga penyakit yang misalnya dasarnya dia karena alerginya atau memang karena dia ada suatu proses infeksi ya. Infeksi kita tahu ya, ada virus, ada bakteri. Nah, itu akan memberikan gejala tadi ya, bersin-bersin, kemudian pilek, juga bisa ada gejala yang lainnya seperti pusing kepala, mungkin nyeri otot, nyeri tenggorokan dan lain sebagainya. Begitu. Gitu. Iya. Oke deh. Next nih dokter. Mitos atau fakta? Konsumsi vitamin C dapat segera sembuhkan pilek. Ya. Mitos atau fakta dokter? Fakta ya. Fakta. Jadi betul, itu fakta ya. Jadi vitamin C itu penting sekali untuk daya tahan tubuh kita atau imunitas ya. Tapi hati-hati juga apabila Anda memiliki penyakit atau gejala lambung gitu ya. Tentunya betul ya kalau kasusnya misalnya kita terserang pilek, kemudian influenza, common cold itu ya. Memang boleh sekali atau bahkan dianjurkan mengkonsumsi vitamin C gitu. Karena Jadi dia akan membantu meningkatkan imunitas tubuh membantu kita. meningkatkan kekebalan tubuh, Kekebalan tubuh, ya. Kalau oke. memang itu nanti penyebab penyakitnya adalah karena virus. Virus, Iya. oke. Kalau bakteri tentunya harus ada pengobatan yang lainnya lagi, tidak hanya Nah dok, vitamin C. kan aku sering Ya. banget tuh mandi keramas. Terus Ya. keramas tuh aku suka males ngeringin rambut, terus basah-basahan aja Apalagi gitu rambutnya kemana-mana. panjang. Apalagi panjang banget ini rambutnya. ya kan? Iya. Lama ya? Iya. Berapa jam ya? Bisa lama nih dok, Bisa lama, apalagi oke. musim hujan kan. Musim hujan, Sambil ya. hujan dingin-dingin terus tambah rambut basah makin Iya, enak. waduh. Nah dok, ini katanya kalau Ya. membiarkan rambut basah terlalu lama, ini bisa menyebabkan batuk dan pilek. Ini fakta atau mitos? Dokter Richa dijawab dulu. Aduh. Kita akan mengenai jawabannya sesaat lagi tetap di Oke. Ayo Hidup Sehat. Balik lagi di Ayo Hidup Sehat. Aduh tadi ngelihat orang makan enak banget ya. Iya. Itu pedas-pedas. Biasanya orang Tetap kalau ya misalnya fokus kita dapat ya. dapat makan pedas terus biasanya langsung lendirnya keluar tuh Keluar dok. semua ya. Sebenarnya itu direkomendasikan apa enggak sih dok? Ya, kalau cabai ya, berarti pedas ya, cabai iya, ya. Sebetulnya pedas. kalau cabai itu bisa digunakan karena cabai itu mengandung namanya zat capsaicin ya. Zat capsaicin itu dia mengandung anti radang, anti alergi, anti jamur. Dia bagus sekali ya untuk kekebalan tubuh kita. Cuman harus hati-hati pada pemirsa di rumah yang memiliki masalah dengan lambung. Jadi mungkin jangan banyak-banyak. Tapi jangan banyak-banyak disesuaikan. ya, dokter Porsinya ya. harus secukupnya. Jadi bisa membantu tapi jangan banyak-banyak. Betul, Dan juga jangan hati-hati kalau banyak-banyak. misalnya ada yang punya sakit lambung Masalah ya, di dokter, ya. pencernaan, lambung hati-hati Oke, dong. nah Ya. ini ada pertanyaan nih Intan tadi belum terjawab. Oh, gitu nih. ya? Gimana nih dok? Membiarkan rambut basah terlalu lama ini bisa sebabkan batuk pilek. Ini fakta atau Ya. mitos? Itu adalah mitos ya. Mitos. Jadi mitos ya. Jadi betul ya. Kalau Berarti aman ya, nggak apa-apa masih ya. aman lah ya. Jadi kalau tidak ada hubungannya sebetulnya ya. Langsung misalnya kalau lama-lama berbasah rambut kita langsung bikin batuk pilek itu enggak. Karena batuk pilek sendiri itu kan adalah gejala dari sebuah penyakit ya. Tentunya ada penyakitnya. Dan batuk pilek biasanya di awal-awal itu seringnya adalah common cold atau mungkin pilek yang biasa ya. Bisa Iya. juga karena pilek alergi. Itu terkait dengan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita juga misalnya keramas lama-lama juga sebenarnya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi juga jangan lama-lama juga ya. juga. Nah, Gitu. oke, dokter. Nah, ini Iya. tadi menarik nih, Dok. Dokter tadi kan bilang sempat Iya. ada batuk pilek yang biasa aja. Biasa aja. Ada yang ternyata tidak biasa. Tidak Nah, itu biasa. mungkin kita perlu dijelaskan ya, Iya, dokter. oke. Ini penting sekali ya buat pemirsa di rumah bahwa kita harus tahu bahwa ada virus influenza ya. Dan ada juga yang kalau orang bilang katanya kalau pilek itu pasti flu, itu belum tentu ya. Jadi influenza itu memiliki gejala-gejala bermacam-macam. Nah, bisa juga dia pilek, bisa juga dia batuk, kemudian nyeri otot, pusing kepala, nyeri sendi, nyeri tenggorokan dan lain sebagainya. Itu adalah gejala influenza. Virus influenza ini cukup berbahaya. Tapi gini, pada awal-awal ada juga batuk pilek yang tidak berbahaya ya. Biasanya 1 sampai 3 hari itu udah sembuh ya. Iya. Langsung sembuh karena daya tahan seseorang itu kuat. Tapi harus kita waspadai ya pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang dia
cukup rentan. Nah, Contohnya, seperti contohnya apa nih, dokter? pada penderita diabetes mellitus, Iya. terus kemudian pada penderita gagal jantung, gagal ginjal, pada pada pasien anak-anak kecil gitu anak ya, Dok, kecil, ya? terus usia tua atau geriatri atau lansia, kemudian memiliki penyakit autoimun. Nah, itu juga harus hati-hati, dan juga pada kondisi-kondisi pasien yang memang dia memiliki misalnya cancer atau sedang dalam perawatan itu di rumah sakit. di gejalanya ada perbedaan nggak sih, Dok? Ya, jadi misalnya dengan common cold ya, yang biasa dengan influenza sendiri, itu memang gejalanya bisa tumpang tindih, bisa tumpang tindih, karena ada juga namanya influenza like illness, jadi sakitnya itu mirip influenza, tapi bukan. Oke, gitu. berarti harus tetap ada pemeriksaan lebih lanjut dari dokter ya? Ada, Dok, nanti ya? biasanya kalau kita mau tahu sekali, biasanya ada swab ya, atau apusan di hidung dan tenggorok itu untuk mengetahui ini virus influenza atau bukan. Tapi biasanya kalau yang biasa itu 1-3 hari lah, dia sudah membaik. Iya. Bisa dibantu dengan vitamin C. Betul, seperti vitamin tadi C, ya, Dok, ya? terus kan air putih, makannya bagus. Tapi kalau dia berlama-lama tidak sembuh-sembuh, Nah, itu baru bahaya itu ya, Dok, ya? harus hati-hati. Beresiko lah pada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Oke. Gitu. Nah dok, ini kan lagi musim hujan, Musim terus hujan, ya. kadang-kadang panas banget gitu. Iya. Nah ini kayaknya sering banget nih orang-orang terkena batuk dan pilek. Nah Iya. terus gimana dok caranya supaya kita terhindar dari batuk dan pilek? Ya. Ya, tentunya adalah yang pertama adalah menjaga agar suhu tubuh kita itu tetap stabil ya. Maksudnya stabil gini, misalnya kita habis hujan-hujanan, kan dingin banget nih. Nah, otomatis kita harus menjaga agar tetap hangat barangkali gitu. Misalnya nih naik motor kan dingin, kita harus menjaga dengan jaket yang lebih tebal barangkali gitu. Ya, itu satu. Jadi tidak ada perubahan cuaca, misalnya habis dingin langsung kita hangat-hangat. Nah, itu akan perubahan cuaca itu membuat daya tahan tubuh kita akan menurun. Itu. Yang kedua juga tentunya konsumsi makan yang teratur dan tepat waktunya, tidak boleh terlambat. Dan yang paling penting adalah olahraga dan minum air putih. Wah, berarti 8 benar-benar gelas kita harus sehari. mendengarkan tubuh kita ya, Dok ya. Betul. Responsif sama tubuh kita. Karena kerjanya saat itu dia kerjanya ekstra. Ekstra. Gitu. Nah, Ya. selanjutnya nih Dok, buat yang Ya. udah batuk nih dokter, saya udah Nah. megang masker nih dokter. Dokter mungkin bisa menjelaskan nih Ya. tentang etika batuk. By the way, Intan Ya. berarti harus dipakai Iya, nih coba ya, lagi ya. batuk. Oke. Dok, nah ini harus tahu juga nih cara makainya. Ya, ya, cara Dok, ya. makainya. Gimana, dok? Ini yang ada Ya. apa nih? Kayak kawat-kawat Yang itu ada di kawatnya atasnya. oke ya. Ya, yang ada kawatnya ini nanti ada di sebelah atas ya. Atas ini ya. Ini Kayak gini ada ya, Dok? kawat. Ya, betul sekali. Yang ada kawatnya ini saya peragakan ya. Jadi yang ada kawatnya kita letakkan di atas. Ini fungsinya dia untuk membentuk ini ya. Hidung. Jadi gini. Jadi batang dia hidung. lebih Oke. lebih steril ya. Nah, gini. Ini gitu. kemudian gitu. ini kan serat-seratnya juga nanti bakterinya kan jangan kebalik. Iya. Kalau kebalik nanti yang rongga ke atasnya malah buat Iya. virus atau Iya, bakteri. nah ini sebenarnya penting nih Kak, soalnya Penting, itu ada ini kan tingkatannya lipatannya ya. ke bawah, Iya, ya. ke Kalau bawah. misalnya ke atas, ini malah Malah menyimpan jadi debu-debu. menyimpan debu-debu, Nah, menyimpan Dok, bakteri, aku kan sering menyimpan banget nih ya dok ya, virus. kayak Iya. habis pakai, terus aku pakai lagi sorenya, Iya. aku pakai lagi, kayak Iya. beberapa hari gitu lah. Iya. Nah ini emang harusnya sekali pakai aja atau boleh berkali-kali dok? Lebih baiknya sekali pakai ya, Satu sekali kali pakai pakai. aja. Satu kali pakai, lalu juga harus dibuang ya, dibuang pada Oke. tempatnya. Nah, Dibuang tempatnya itu ke kalau di tempatnya. rumah sakit juga ada yang khusus. Ada yang khusus. Infeksius ya, sampah-sampahnya. Oke, nah ini gitu. untuk etika batuk nih dokter, ini Iya. penting banget nih. Iya Banyak dong. orang yang batuk-batuk biasanya cuma begini, kayak Intan ya kan. Iya. Gimana nih dok, sebenarnya kan kalau etika batuk, Iya. ada yang bilang harusnya begini Iya. ya dokter ya. Nah gimana tuh dokter, Gimana, Dok? silakan. Ya, pada dasarnya kalau etika batuk ya sebaiknya yang pertama sih tentunya harus pakai masker lah itu dulu. Masker kan kita udah aman, kita batuk kan udah Iya. tertutup. Tapi Iya. kalau terpaksanya pada saat itu tidak ada masker ya tetap dengan mulut yang kita tutup dengan tangan gitu. Oh, Atau oke. dengan ini bisa tadi, itu bisa juga. Oke, pokoknya Gitu. jangan pakai tangan ya dokter Iya. ya. Oke, terima Gitu. kasih Ya. banyak Ya, dokter oke, Yongta. sama-sama. Ya. Atas informasinya. Nah, jangan Sama-sama. lupa selalu nonton Ayo Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Nah kalau ketinggalan nih bisa nonton di TV One Connect. Saya Intan Somadina. Dan saya Dr. Renita Arlin, Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Bye bye.